Jadi syafaat itu kalau dari arti bahasa itu artinya pertolongan atau perlindungan. Jadi semua pertolongan, semua perlindungan itu namanya syafaat. Contoh, kalian melindungi teman kalian atau saudara kalian, maka kalian memberi syafaat itu. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah syafaat ukhrawi. Apa syafaat ukhrawi itu? Syafaat yang berhubungan di akhirat nanti, di hari kiamat. Ini paling perlu, ya, sangat penting, ya. Karena apa? Nanti di hari kiamat kadang-kadang amalan kita tidak langsung lurus mulus menghadap Allah. Perlu juga syafaat itu, ya. Jadi apa syafaat itu? Jadi intinya syafaat itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada umatnya nanti di hari kiamat, ya, melalui permohonan orang-orang tertentu atau melalui barang-barang atau melalui benda-benda tertentu. Jadi nanti Allah itu memberikan perlindungan pada seseorang di hari kiamat. Itu tidak langsung dari Allah, tapi melalui orang tertentu, dimintakan oleh orang tertentu untuk orang ini. Ini namanya syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak memberikan syafaat, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada beberapa orang, ya, atau beberapa benda yang di situ bisa memberi syafaat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang memberi syafaat itu namanya syafi'. Apa? Syafi', ya, yang memberi syafaat itu syafi'. Kemudian yang diberi syafaat, ya, itu namanya masfu' atau masuk alaihim. Itu orang yang diajukan untuk memberi syafaat. Kemudian siapa saja yang bisa memberi syafaat dengan izin Allah tadi, ya, atas izin Allah tadi, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah, syafaatil malaikah, yang bisa memberikan syafaat atau memohonkan syafaat, ya, dari Allah tadi, itu yang pertama malaikat. Jadi malaikat nanti bisa memohonkan syafaat dari Allah untuk orang tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu ketika di dunia orangnya baik tadi. Itu malaikat. Kemudian yang kedua, wasyafa'an nabiyyu, para nabi, para rasul. Itu yang kita katakan, ya, makanya di dunia ini harus banyak meniru rasul, harus banyak mencontoh rasul, harus banyak mengucapkan sholawat. Jadi tidak hanya mengucapkan sholawat tok, tapi meniru semua perilaku rasul, ucapan rasul, apa yang dilakukan rasul. Insya Allah nanti akan dimintakan Rasulullah Nabi syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasyafa'al mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ya, bisa sahabat, bisa tabi'in, tabi'in, atau ustadz, kiai, nanti itu pun bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di hadis lain, ya, yakni Al-Quran. Hafal, ya, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, yang mempelajarinya ketika di dunia, yang mengamalkannya ketika di dunia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya, ya, dan mengamalkannya. Tentunya tadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan anak kecil yang meninggal ketika belum balik, nah, itu nanti bisa menolong ayahnya, bisa menolong ibunya, memberikan syafaat. Ya, itu tentunya kalau ayah ibunya tadi beriman dan tidak musyrik. Jadi intinya syafaat itu nanti pertolongan, ya, dari Allah, ya, melalui orang-orang tadi yang dikasih Allah hak untuk memintakan pertolongan dari Allah tadi. Bisa juga bisa meringankan dosa kita,
ya, karena mungkin di dunia banyak dosa, nanti di sana dapat syafaat dimintakan oleh tadi orang-orang tertentu, malaikat, nabi, orang-orang iman dan Al-Quran, dimintakan untuk orang tadi, minta kepada Allah supaya dosa kita diringankan atau dibebaskan dari api neraka, ya, atau diringankan siksa kita, ya, atau diangkat derajat kita nanti di hari kiamat, yaitu dengan syafaat tadi. Jadi yang berhak memberi syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 44, ya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah Muhammad, ya, bagi Allah itu semua syafaat. Jadi intinya meskipun malaikat, meskipun nabi, rasul, orang-orang mukmin, orang-orang soleh atau anak kecil tadi bisa memberi syafaat, tapi intinya dengan izin Allah, ya, atas izin Allah ketika diberi oleh Allah. Jadi orang-orang tadi tidak langsung memberi syafaat, nabi tidak langsung bisa memberi syafaat kalau tidak diizini oleh Allah, ya, tentunya dengan izin Allah. Ini yang biasanya salah paham. Kadang-kadang katanya nabi bisa memberi syafaat, rasul bisa memberi syafaat, malaikat bisa memberi syafaat, atau orang-orang iman bisa memberi syafaat. Benar, bisa memberi syafaat, ya, tapi dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizini, ya nabi, malaikat, orang-orang soleh tadi yang nggak bisa memberi syafaat, ya, diizini dulu oleh Allah, ya, atau mungkin dimintakan oleh kepada Allah, ya, ke orang-orang yang diberikan syafaat tadi. Itu intinya syafaat.